Itu ini meresahkan masyarakat, gak bisa. Oke, kalau diresahkan ini Pak Polisi, laporkan saya. Saya bikin surat pernyataan, gak bisa. Bikin surat pernyataan apa? Tidak akan menyebarkan ideologi khilafah lagi. Oh, ya aku serius ini. Saya serius, laporkan. Saya tidak akan bikin pernyataan, laporkan saya. Kita di pengadilan nanti. Kalau saya tidak ada pengadilan. Tak ada pengadilan ya apa? Salahku apa? Sampai nuduh melanggar perpu dan meresahkan masyarakat. Masyarakat sopo sing. Saya tahu itu loh, anak buahmu coba delok. Saya tahu. Lah wis ero ngono lho. Dul Halim itu. Iya. Ya laporkan Dul Halim ke polisi. Terus efeknya apa meresahkan masyarakat apa tidak? Keluhan warga itu sampe nake ngamuk. Gara-gara ideologi ini sampean, gara-gara ajaran ini sampean. Gak ngaku salah sampean kayak ngono iku. Gak iseng ngarepe masyarakat. Sik salah. Apa karena itu yang diajarkan HTI? Licik seperti itu. Kalau salah baik secara hukum positif yang berlaku di Indonesia atau secara hukum agama. Kalau ke agama silahkan dilaporkan ke MUI, buat fatwa dari MUI. Kalau saya nggak ada urusan dengan MUI, urusan dengan negara hari ini, urusan dengan masyarakat. Kalau urusan dengan negara Anda Bapak Polisi, laporkan saya. Siapa yang sampean anggap menyebarkan ide itu laporkan saja. Begitu Mas. Nggak bisa. Saya pingin kemudian rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicara tentang khilafah. Kenapa ada orang yang sangat benci terhadap khilafah sampai Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan. Kita lihat akar sejarahnya ya. Misalnya kenapa itu khilafah Turki Utsmaniyah itu dibubarkan, konon ya katanya itu konspirasi gerakan Yahudi dan kaum salibis internasional itu sama-sama bekerja sama dan memasang pionnya yang namanya Mustafa Kemal Atatürk itu, yang kemudian dia membubarkan khalifah. Itu sebenarnya proyek besar dari Yahudi internasional dan kaum salibis ya, internasional untuk merontokkan kekuatan Islam yang direpresentasikan dalam suatu sistem kekhalifahan Turki Utsmaniyah yang memang menguasai Eropa itu selama 800 tahun, sejak 1200-an sampai 1923 atau 24. Nah, soal khilafah Turki Utsmaniyah itu nanya aja ahlinya itu Felix Xiao yang mahasiswa itu di IPB yang hebat itu. Felix Xiao, salam kenal Mas Felix, Om Felix atau siapa Dek Felix? Yudi Pramuko, tukang donat ya. Teruskan perjuanganmu nak. Umur saya baru 27, kita sama-sama ini ya, sama-sama satu generasi lah ya, generasi milenial maksudnya. Saya generasi milenial puluhan tahun yang lalu. I'm 20 years old now. 20 apa 27? Jadi ini serius ini masalah ini ya. Lihat video tadi kan, kok bisa begitu bencinya itu harus dicari akarnya. Kenapa Indonesia kok ngikuti kebencian Mustafa Kemal Atatürk yang dulu membubarkan khilafah Turki Utsmaniyah. Ini kita cari ini ya, siapa sebenarnya Saad Mu'afi ini, atau siapa oknum Banser ini sebenarnya, siapa yang mendidik dia. Dulu katanya Syahganda ya di video, sebenarnya proyek membubarkan HTI itu yang mengusung ide khilafah itu, HTI kan mengusung ide khilafah ya, mau mengembalikan kejayaan Islam pada tataran kekuatan ekonomi dan politik secara real di dunia, di pentas dunia modern. Itu kan yang terang-terangan mengusung itu kan Hizbut Tahrir
Indonesia, dan saya dulu lihat webnya nggak ada kekerasan di situ, anti kekerasan dia, tapi dia diperlakukan secara apa, dengan kekerasan struktural ya oleh negara, dibubarkan oleh Wiranto dan kawan-kawannya ya. Jadi menurut Syahganda itu proyek membubarkan HTI pernah ya ditawarkan Habib Rizik untuk membubarkan HTI, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau saya salah ya, itu nilainya 1 triliun menurut Dr. Syahganda Nainggolan, ada di video kalau nggak salah, entah di videonya Rama Sarita atau di videonya di ininya YouTube-nya ini Bravo Studio, cari sendiri ya, jangan saya suruh nyari ya, saya lagi mikirin grodol nih saya, grodol gerakan gerobak dakwah pesantren Jolali, lagi bikin 8 gerobak untuk pemberdayaan, dan juga lagi bikin ini wakaf sumur air, pengen pesantren Jolali bikin wakaf sumur air 1 RW 1 ya. Jadi untuk informasi bahwa yang proyek untuk membubarkan HTI itu dulu pernah diserahkan ke ke Habib Rizik, ditawarkan maksudnya, Habib Rizik menolak, nilai 1 triliun. Itu kata Dr. Syahganda, cari ya Syahganda di YouTube. Ini media terbuka, ini serius nih. Saya pernah dengar soalnya di YouTube. Saya nggak kenal juga Syahganda, tapi saya kenal pikiran-pikirannya, dan katanya dia kadernya Reza Ramli ya. Dan menolak, dia tahu katanya siapa yang nawarkan dan di mana, kata Syahganda di video itu. Tanya aja Mbak Syahganda ya kan. Dan Syahganda itu dia datang waktu peresmian kami ya, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia di Tugu Monas tuh, di Tugu Monas, di Tugu Proklamasi. Saya datang meliput di situ, saya bawa ongkos 400.000 untuk meliput. Nah ini sebenarnya serius ini. Jadi rupanya ada proyek internasional itu sebenarnya untuk anti syariat Islam ya. Dan antek-anteknya ada di Indonesia, itu biasa ya, proyek internasional, dan kemudian mengusung ide khilafah. Ide khilafah itu pernah, yang kebencian tentang khilafah itu pernah diungkapkan juga waktu zaman Pilpres, jadikan isu ya, itu oleh siapa, Hendro Priyono ya. Tanya sama dia kenapa dia itu nggak suka dengan ide khilafah dan dari mana. Kita harus nyari apakah ini ide khilafah itu termasuk bagian dari proyek ini, operasi intelijen, sehingga Banser atau Ormas Ansor Banser yang juga Ormas Islam itu kemudian diadu ya dengan ormas lain, dengan kelompok Islam lain, kekuatan Islam itu ya, oknum-oknumnya digarap untuk mengangkat isu khilafah untuk menghantam kelompok Islam yang lain. Oleh siapa saya nggak tahu. Saya taunya saya lagi ngurus gerobaknya, grodol gerobak dakwah pesantren Jolali, dan saya lagi ngurus sumur. Saya nggak tahu soal proyek untuk anti syariat Islam ini. Dan gagasan-gagasan yang anti syariat Islam itu tampak juga di beberapa oknum di Departemen Agama ya, Kementerian Agama, yang mau mensweeping ya bagian-bagian ajaran Islam dalam buku-buku yang ada di bawah Kementerian Agama. Ini juga problem tuh ya. Dalam rangka apa mereka itu sebenarnya, dan siapa yang menggerakkan, dan siapa yang membiayai. HTI itu kan organisasi, bukan organisasi bersenjata. Yang diusung Quran, Sunnah yang saya tahu ya. Ya mungkin tidak bicara soal istinja, bersuci, tapi dia kajian-kajiannya katanya persoalan tentang politik, tentang siasah. Siasah itu maksudnya politik ya, tentang kepemimpinan dunia Islam pada level internasional dalam dunia modern yang kita itu berada di pinggir-pinggir sejarah, bagaimana menyelamatkan sumber-sumber daya, sumber-sumber air, sumber-sumber daya alam di negeri-negeri muslim supaya tidak dicaplok oleh orang-orang oleh para kapitalis itu. Bagaimana menyelamatkan dunia Islam itu dari rongrongan musuh-musuh Islam, dan harus ada kepemimpinan yang tunggal, kira-kira begitu ya.
Jadi ini sebenarnya proyek ini ya, proyek khilafah yang mau dibangkitkan kembali untuk membangkitkan kembali khilafah Turki Utsmaniyah yang dihancurkan oleh Yahudi Salibis itu sebenarnya kan kira-kira impiannya itu, utopianya kira-kira begitu, ingin merawat atau melindungi negeri-negeri muslim di seluruh dunia dari serangan para kapitalis rakus itu ya. Tetapi kan antek-anteknya para kapitalis, para sekuler dan orang-orang Yahudi itu kan juga ada antek-anteknya di negeri-negeri muslim ya kan. Kalau gitu kira sejarahnya kan selalu ada, mereka selalu berkolaborasi untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Nah ini persoalan yang serius ya. Jadi kalau nanti besok-besok mulai hari ini, besok-besok ada orang yang anti khilafah, kalau memang khilafah itu bagian dari sejarah Islam ya, yang sudah berperan dalam sejarah Islam sejak abad ke-7 sampai abad 20, awal abad 20 Turki Utsmaniyah, kalau itu memang mau diserang, memang harus umat Islam harus melawan itu. Kalau itu bagian ajaran Islam atau setidak-tidaknya bagian sejarah Islam. Lah kalau bagian sejarah Islam kan dia eksplisit atau terwujud itu kan karena ideologi atau keyakinan Islam kan, sistem khilafah itu muncul bukan dari ideologi komunis, karena sistem khilafah itu sistem komunis kan baru muncul abad 20, revolusi Bolshevik itu tahun 1917 di Rusia, Lenin itu kan yang kemudian memakai ideologi Marx dan Leninisme menjadi bagian dari partai politik yang berbasis anti ketuhanan atau ya begitulah, aku nggak ngerti soal itu. Jadi sebenarnya orang-orang Islam yang anti khilafah, yang khilafah itu bagian dari ajaran Islam, kita khawatir mereka masuk dalam perangkap proyek intelijen internasional yang selalu ada kaki tangannya di dalam negeri Indonesia atau di dalam negeri-negeri muslim untuk menghancurkan Islam dari dalam. Saya khawatir oknum-oknum yang anti khilafah baik pada level masyarakat sipil maupun pada level negara, pada level pejabat pemerintahan, itu sudah terperangkap dalam operasi intelijen internasional. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Hijau, tertua di semesta Fasbir Sobrun Jamilah, bersabarlah dengan sabaran yang indah. Ngomong apa jelas, tukang donat ngomong operasi intelijen. Ini pokoknya yang kita saling mengingatkan aja ya. Kalau nggak pas atau nggak tepat ya nonton channel yang lain lah. Ojo lali itu channel isinya bukan politik ya, semau-maunya saya aja. Salam cinta dari saya. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.